everyone, back to my video. Today I want to share about understanding law and business law. Jadi saya akan membahas berkaitan dengan hukum bisnis ya. Banyak hal yang harus dibahas berkaitan hukum bisnis, apalagi kita orang manajemen harus tahu banyak hal tentang bagaimana kita berbisnis dan bagaimana hukumnya. Hukum itu berarti peraturan yang harus ditaati dan dijalankan. Yang pertama, jelas kita harus tahu apa itu hukum. Jadi, hukum itu sistem aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur masyarakat dan menyelesaikan konflik. Ini mungkin secara garis perluasnya ya, tapi perlu diketahui bahwa hukum ini peraturan ya. Sebelum saya singgung untuk peraturan itu ada apa aja, hukum ini sebenarnya dari suara masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat gitu. Terus sumber hukum itu ada yang namanya undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan adat. Kalau undang-undang ya dia mutlak, ada pasal-pasalnya sudah terstruktur dan ada alinea-alineanya di dalam ayat-ayat tersebut. Lalu kalau untuk peraturan, ya apapun yang diberlakukan oleh pemerintah, peraturan lalu lintas, peraturan norma, kesusilaan, norma-norma apa itu yang sudah diberlakukan seperti itu. Kalau keputusan pengadilan, ya berarti jaksa-jaksa yang memutuskan seperti itu. Kalau adat, ya kesepakatan dari suatu adat. Kalau sudah belajar sumber hukum, kita bakal berlanjut ke jenis hukum. Ada hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum internasional. Hukum pidana itu yang berkaitan dengan kepolisian. Kalau hukum perdata, by data dia. Hukum administrasi yang berkaitan dengan administrasi. Hukum internasional berarti kalau urusannya udah nggak cuma satu negara dia. Jadi hukum internasional itu bisa meliputi kalau berkaitan dengan banyak negara. Langsung masuk ke selanjutnya, kita masuk ke business law. Intinya orang manajemen harus tahu business law atau hukum-hukum bisnis. Kita harus tahu dulu apa hukum bisnis. Hukum bisnis itu cabangnya hukum yang mengatur hubungan antar perusahaan. Kenapa bisa dibilang cabangnya hukum? Karena kalau peraturan dari undang-undang, perdata, administrasi itu yang mutlaknya loh, yang bener-bener setiap individu gitu loh. Kalau ini berlaku buat orang-orang pembisnis gitu. Orang-orang pembisnis itu ya harus tahu ini pakarnya kalian yang mengantarkan kalian untuk berbisnis gitu. Biar hal-hal yang nggak diinginkan itu tidak terjadi. Kalau saya sudah katakan kalau hukum bisnis itu cabang hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan. Kalau antara berarti nggak cuma satu perusahaan gitu kan. Jadi fokusnya ke perusahaan gitu loh. Bisa juga individu. Ya contohnya orang UMKM kan bisnis nggak harus berkaitan dengan dia ruangan besar berbentuk perusahaan, nggak. Tapi orang UMKM itu bisa gitu. Harus paham juga. Dan pemerintahan dalam kegiatan bisnis gitu. Ya contohnya kalau dalam pemerintahan ya investor, ya kalau itu BUMN itu masuk sih ke pemerintahan kan ya, yang adain adalah pemerintah gitu. Jadi kan berlangsung di kegiatan bisnis. Jadi orang yang bekerja di pemerintahan yang berkaitan dengan bisnis harus paham bisnis law. Terus jenis hukum bisnis, ada hukum kontrak yang pertama itu. Dia mengatur perjanjian antara dua pihak atau lebih. Ya kontrak kerja gitu loh, kayak kita biasanya dengar kan kontrak kerja. Berarti ada kesepakatan tuh. Dan yang selanjutnya adalah hukum perusahaan. Di satu perusahaan dia hukum kontrak, dia kan mengatur perjanjian antara dua pihak atau lebih. Berarti kontrak kerja kan contohnya biasa kita dengar di keseharian, berarti kan antara dia sama bosnya kan. Oh kamu kok saya kontrak 3 bulan gitu kan, berarti kan nggak cuma satu orang, karena saya katakan dua pihak atau lebih.
hukum perusahaan. Dia itu mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan. Berarti wewenangnya perusahaan tuh. Perusahaan ini dibentuk, diaturlah dia, diberlakukanlah sebuah hukum di perusahaan itu karena udah dibentuk toh. Selain dia ngebentuk, dia yang mengelola. Berarti ada evaluasi di sana, ada apa gitu kan, dia yang mengelola. Terus dia juga yang bisa membubarkan perusahaan. Misal ternyata perusahaan nggak berjalan sesuai dengan visi misi, terus ada hal-hal yang nggak seharusnya itu berlaku di perusahaan, itu nggak apa-apa. Yang orang hukum perusahaan itu membubarkan, emang wewenangnya dia itu membubarkan perusahaan. Selanjutnya ada hukum kekayaan intelektual. Dia melindungi hak-hak atas karya intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Kalau berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual, bukan lagi dia ada di perusahaan, bukan lagi dia ada hukum kontrak, tapi dia udah ke orangnya gitu. Karena kan dia yang melindungi hak-hak atas karya intelektual. Kayak hak cipta nih contohnya ya. Misal kalau kita punya sesuatu karya gitu, kita harus laporin buat data dia kalau itu punya kita gitu. Jadi orang-orang tuh nggak bisa menyalahgunakan. Terus selanjutnya ada hukum ketenaga kerjaan, mengatur hubungan antara perusahaan dan karyawan. Ya karena berkaitan dengan ketenaga kerjaan antara perusahaan dan karyawan, berarti kan tempatnya atau orang-orangnya ya dengan karyawan-karyawan itu ya orang-orang yang kerja sama perusahaan itu. Terus ada hukum pajak, mengatur kewajiban pajak perusahaan dan individu. Kalau kita tahu yang berkontribusi besar itu kan pajaknya rokok gitu kan, itu berarti bentuknya perusahaan kan, karena di sana ada orang yang kerja, ada hasil produk gitu. Kalau individu itu bentuknya kayak mana? Saya gajinya belum di atas UMR, kok saya disuruh bikin NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Itu bukan terus kita nggak punya gaji misalkan, terus kita bayar pajak dari situ, bukan. Yang aset-aset yang kita punya nih kayak motor itu kan wajib pajak gitu kan, harus aktif terus pajak bumi dan bangunan itu juga karena tempat tinggal yang kita tempati gitu loh. Terus ada hukum kontrak ya. Kontrak itu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Ya kalau hak berarti kewenangan kita atas perjanjian itu loh gitu. Kalau kewajiban berarti hal yang harus kita lakukan terhadap perjanjian itu gitu. Jenis kontrak itu ada yang namanya kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, kontrak kerja, or anything. Kalau kontrak jual beli ya berarti pembeli sama penjual gitu. Contohnya misalkan kredit lah, ada kesepakatan di sana. Saya nih yang jual, ini harus lunas di 2 bulan. Berarti yang beli sepakat, iya 2 bulan lunas gitu. Karena namanya kontrak, sama halnya sama kontrak. Kalau kontrak sewa menyewa, ya kesepakatan. Misal kita yang nyewa gedung gitu, kesepakatannya gimana? Ya itulah yang harus diperhatikan. Kalau kontrak kerja, biasanya nih ya orang-orang karyawan tuh yang kerja di perusahaan, kamu saya kontrak 3 bulan ya berarti orang itu harus nggak sanggup 3 bulan kerjanya gitu. Syarat sah kontrak itu adanya kesepakatan, kemampuan, dan objek yang diperjanjikan. Ya kesepakatan, nggak boleh satu pihak. Kalau misalkan mempekerjakan orang, yang ngasih kerja sama yang kerja yang sepakat. Kemampuan, berarti yang kerja punya kemampuan buat dikasih ke kita. Objek yang diperjanjikan, kalau misalkan omsetnya bla 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 bla, itu objek kan ya, karena dia bekerja gitu kelihatan, berarti sesuai nih sama apa yang dia omongin di awal gitu. Terus lanjut ke hukum perusahaan. Kita mau tahu dulu, perusahaan itu organisasi yang dibentuk untuk melakukan kegiatan bisnis. Ya dong, perusahaan itu kan tempat ya, bangunan, di dalamnya itu ada orang-orang yang bekerja.
dan untuk diberlakukan kegiatan bisnis. Gak ada perusahaan tidur, adanya perusahaan yang berjalan untuk kegiatan bisnis untuk cuan. Terus jenis perusahaan, ada perusahaan perseorangan, perusahaan terbatas, perusahaan publik. Kalau perusahaan perseorang, satu perusahaan dia nggak ada ikatan, nggak ada kerjasama sama perusahaan lain. Kalau perusahaan terbatas, ya dia nggak publish gitu loh, nggak dilaporkan ke BEI. Kalau perusahaan publik ya contohnya itu tuh perusahaan dari pemerintahan, BUMN contohnya itu. Selanjutnya adalah proses pembentukan perusahaan, adanya pendaftaran dulu, terus ada pengurusan izin dan lain-lain. Nah, barulah terbentuk dari proses pembentukan perusahaan. Selanjutnya ada hukum kekayaan intelektual, di mana kekayaan intelektual itu hak-hak atas karya intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Udahlah, nggak usah jauh-jauh. Kita itu hidup di yang namanya hak cipta. Kita nggak bisa mengakui hak punya orang lain. Saya pribadi nggak pernah melaporkan hasil karya karena memang belum sejauh itu untuk menciptakan suatu karya. Tapi untuk orang-orang di sekitar, kalau misalkan itu karya saya nggak terima kalau di aku gitu. Jadi perlu kita itu kalau mempunyai karya dilaporin supaya kita punya hak cipta, nggak bisa diplagiarismenya gitu, plagiat gitu nggak bisa. Terus jenis kekayaan intelektual, kan paten, merek dagang, hak cipta udah saya jelaskan ya. Kalau pendaftaran kekayaan intelektual, gimana sih cara kita daftarin hak cipta itu segala macam gitu. Prosesnya itu pendaftaran hak-hak kekayaan intelektual gitu sama orang bidangnya gitu loh. Ada hukum ketenaga kerjaan, berarti kan artis karyawan kepada perusahaan atau ya intinya orang-orang yang bekerja lah ya, namanya tenaga kerja gitu kan. Hukum ketenaga kerjaan itu cabang hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan dan karyawan, berarti kan atas dasar perusahaan sama karyawannya gitu kan. Terus hak-haknya karyawan nih, dia punya hak terima gaji, dia punya hak cuti, dia punya hak keselamatan kerja. Jadi hal itu berbasiskan kayak asuransi gitu loh, kewajiban hak dia yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Ya udah, kewajibannya perusahaan, dia wajib bayar gaji, dia wajib kasih cuti, dia wajib jaga keselamatan kerja, dia harus jamin hal-hal itu. Selanjutnya ada hukum pajak. Pajak itu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara kepada pemerintah, yang sudah saya singgung tadi ya. Bisa perusahaan, bisa individu. Kalau individu ya kita yang bayar pajak gitu loh. Setiap orang tuh sebenarnya wajib bayar pajak. Terus jenis pajak itu ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan. Biasanya kita pajak bumi dan bangunan kan. Kalau pajak penghasilan, orang-orang yang udah punya gaji di atas UMR itu nggak boleh zolim, dia harus bayar pajak. Terus kewajiban pajak itu ya kewajiban bayar pajak kita kan, kita sebagai warga negara yang taat peraturan, kita wajib bayar pajak. Kalau udah kita bayar pajak, kita harus lapor kalau kita tuh udah aktif loh bayar pajaknya gitu. Jadi semua yang saya jelaskan ini adalah materi yang mencakup dasar-dasar hukum bisnis dan beberapa topik yang lebih spesifik. Namun perlu diingat bahwa hukum bisnis dan berbeda-beda tergantung pada yurisdiksinya dan peraturan yang berlaku. Yang perlu dimention adalah hukum itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu kan. Tetapi sayangnya hukum itu belum berlaku sebagaimana mestinya. Jadi kita wajib belajar ya berkaitan dengan hukum. Kalau kita udah belajar, ya kita terapin dalam kehidupan sehari-hari supaya kita menjadi warga negara Indonesia yang taat akan hukum gitu kan. Dan untuk oknum-oknum yang masih seperti itu dalam hal tanda kutip masih menyelewengkan hukum, supaya bisa disadarkan ya, untuk berjalan pada jalan yang sesuai seperti itu. Maybe that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video. Dikit lagi tau. Apa? Dikit lagi 10 detik. Udah lah Randu.